Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali bertemu, mudah-mudahan dalam ketaatan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada senja ini kita duduk sama-sama mengaji, mempelajari dan mendalami. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan mengamalkan hadis-hadis Nabi melalui kitab Al-Jami' As-Sahih lil Imam Muslim Al-Hajjaj An-Nisaburi alaihi wa ala sairi ulama'ina rahmatu rabbina. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masuk pada bab yang ke-30 dari kitab As-Salah, bab khurujin nisa ila al-masajid idza lam yatarattab alaihi fitnah wa annaha la takhruju mutayyibatan aw mutayyibatan. Bab tentang wanita boleh keluar dari rumahnya ke masjid. Subhanallah, ini judulnya serem juga ini.
ya, tentang ke masjid saja, ya, ada izinnya, ada istilahnya, ada pembahasannya. Apalagi kalau keluar ke mall, apalagi keluar kota, apalagi keluar negara. Jadi hukum asalnya wallahu alam, ya, hukum asalnya memang wanita itu tidak keluar karena dia orang rumah, orang dalam. Maka disebutlah istri-istri itu orang rumah. Mana wong majinya di kantornya, kan tidak cocok lah. Alum pulang lah ya. Kalau awak rumah lah, awak jadi orang rumah gitu. Awak jadi orang rumah. Nah, jadi hukum asalnya memang wanita adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian, karena memang mereka lah ratu rumah itu sebenarnya. Awak kalau lah pidatonya tahu sodongan kan, ya, awak ceramah 2 jam kayaknya hanya sepanjang hari wajib didongan, kalau ndak dongan mabu. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, kamono suwo mesti amuah kan, ya, kayak kamono suwo mesti amuah. Ayu abi ce ayu, minyak abi ce minyak, piti abi ce piti. Jadi memang urusan luar awak sudah, dalam gay oto jua kan, ya, karena Rasulullah SAW fi sya'ni ahlihi kulli. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, beruntung betul lah jadi kaum wanita dalam Islam. Orang-orang barat banyak cemburu pada wanita-wanita Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, saya tidak bisa perpanjang masalah ini, takut masalahnya panjang. Nah, kaum muslimin, jadi bab khurujun nisa ilal masajid, bab dibolehkannya wanita untuk pergi ke masjid, supaya tidak ada lagi isu dan syubhat. Masa nang tu tak boleh orang tino ke masjid. Ini kan dah adunya orang jahit-jahit tu nah. Ya, jahit-jahit ya. Awaknya habuin orang tino afdal di rumah. Apanya sudah itu? Ndak boleh kamu saji. Itulah. Subhanallah. Memang dilacik jelidi sabuin abad je jabalatinya. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dalam hal ini Imam Muslim menyebutkan banyak hadis supaya tidak ada lagi tinggal bagi ahli hadis untuk membuat provokasi dan propaganda. Berkata Imam Muslim rahimahullah, hadis nomor 134 urutan kitab As-Salah 442 dari urutan awal kitab. Qala, nomor boleh berubah Ustaz, jangan risau. Nah, lain ceritakan lain nomornya. Nah, qala haddatsani Amru An-Naqid, telah menceritakan kepadaku Amru An-Naqid, itu Amr ibn Ali An-Naqid As-Sayrafi, yaitu Dadi, jami'an semuanya, yakni keduanya Amru An-Naqid dengan Zuhair ibn Harb an Ibni Uyainah, keduanya merupakan dari Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imam Al-Hadis wal Fiqh bil Hijaz pada masanya. Qala Zuhair, berkata Zuhair, Imam Muslim memang telaten menjelaskan sigat atau redaksi penyampaian hadis. Bagi para ulama, hadis itu sangat berguna untuk mentarjih mana yang dahulukan, mana yang kemudiankan. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Zuhair mengatakan haddatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Zuhri ma'ruf, sampaikan kinang banyak cuzuri. Adoleh? Lai, alhamdulillah. Mana masa? Kira keko. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmatinya. Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, dikenal juga dengan Ibnu Syihab,
namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Amr ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran secara resmi. Dia bukan pertama mengumpulkan hadis tapi secara resmi atas instruksi pemerintah, yaitu pemerintahnya khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, satu Umar bin Khattab punya jasa mengumpulkan Al-Quran, satu Umar bin Abdul Aziz cucunya punya jasa mengumpulkan hadis. Subhanallah, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Sami'a Saliman, bahwa Zuhri mendengar Salim. Acu Salim ada? Banyak juga, masya Allah, sampai si kosodo banyak muhaddis ke Pak Sono. Nah, anna sami'a Saliman, mendengar Salim, itu Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi, anak Abdullah bin Umar, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu salah satu dari kandidat 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ya, ala khilaf fi sabi' Salim atau lainnya. Taib yuhaditsu an abihi, dia menyampaikan hadis dari bapaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anaknya masuk kandidat salah satu 7 fuqaha tabi'in pada masanya. Masya Allah, tabarakallah. Taib yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Ya, apabila salah seorang dari istri kalian, salah seorang dari istri, bisa 2-nya sekali, bisa 3-nya sekali. Apabila istri salah seorang dari kalian, Allah lain tafsir. Ya. Apabila istri salah seorang kalian minta izin ke masjid, fala yamna'ha, jangan sampai dia larang. Jadi kalau ada yang melarang istrinya ke masjid, berarti menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Muslim memulai dengan mukhtasar. Hadisnya mukhtasar dan juga sanadnya juga terhitung cukup alim. Jadi di sini hadis menunjukkan hukum wanita muslimah untuk datang ke masjid melaksanakan salat. Nanti ada salah satu riwayatnya kapan? Apakah setiap waktu atau waktu-waktu di mana mereka tidak terlihat, misalnya. Ya, karena memang bagaimanapun antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam hadis sebelumnya, harus physical distancing, harus jaga jarak. Nah, kadang-kadang kebijakan awak babue tanpa jarak, tidak ada sekat di antara kita, tidak ada pembatas di antara kita. Kadang-kadang kalau ada penelitian soang tino soang jantan, antu pasangan baiklah, iyalah. Nah, makanya bagi orang yang paham hukum ini harusnya jangan dipasang-pasangkan. Yang tidak dipasangkan terpasang juga. Tidak dipasangkan kadang terpasang juga. Apalagi kalau sudah dipasang-pasangkan. Ya, dengan alasan emansipasi, persamaan hak asasi dan sebagainya, akhirnya banyak masalah timbul. Ya, banyak masalah timbul di antara para ini. Bahkan termasuk kemarin yang terakhir saya baca di sebuah daerah banyak terjadi perceraian setelah sering terjadinya reuni. Banyak istri minta tak cerai. Hapu gak dia sudah hapu rayu gak dia mantan nih.
Jadi ada istilah CLBK, CL apa celako? Hah? CLBK. Hah? Caro lama. Oh, cinta lama. Terus? Kembali. Ya parah tu sih. Oh, itu rupanya. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Banyak godaan tuan-tuan. Ya. Kalau gedek sama jabangnya, tak jadi dan josianu dudunya. Kan iya? Kalau saya din sama injo lah godang dennya. Kayo den sama abang. Ya. Sana kelapa sana aja saya tengok sianu ko dan joden kayo je online. Jadi kaum muslimin. Jadi kadang ada makanya tak benar tak tidak silakan teliti sendiri. Ya, nyata baca. Tak baca. Tak apa mau tu mau bocoran sebuah daerah banyak terjadi perceraian setelah acara reuni. Kalau saya buat tu jen reuni juga. Ya. Kecuali memang terjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau bagi limang, apalagi buku bersama, copek buku pada makan. Nah, Allah musta'an. Ya, oleh sebab itu tak digalakkan buka bersama kalau hanya bikin maksiat dan dosa. Allah musta'an. Kadang pergi buku bersama lah pagi-pagi itu Honda ni. Amat nampak namanya. Dapat nanti no duduk gini. La haula wala quwata illa billah. Baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi apabila seseorang diminta izin oleh istrinya atau anak perempuannya atau neneknya, maka tidak boleh melarang. Berarti hukumnya jelas. Nabi melarang seseorang melarang istrinya pergi ke masjid. Secara mutlak atau ada syaratnya? Di judul sudah ada disebutkan idza lam yatarattab alaihi fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Berarti bab ini dua bagian. Satu larangan melarang, yang kedua mesti melarang. Yang kedua mesti melarang. Dan malam ini larangan melarang aja dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim rahimahullah melanjutkan, qala hadatsana Harmalah ibn Yahya. Yaitu Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri. Nah, salah satu murid terkenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir. Qala, dan dia faqih min al-fuqaha, qala akhbarana Ibnu Wahab. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Siapa Ibnu Wahab tu? Pendiri Wahabi. Ya sama-sama Wahab lah isu. Ibnu Wahab Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri. Salah satu murid terkenal Imam Malik. Bahkan riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta Athbatu Riwayat Al-Muwatta adalah riwayat yang paling sabit dari Imam Malik adalah riwayat Abdullah ibn Wahab. Karena riwayatul faqih anil faqih. Kemudian dia lama sekali mulazamah dengan Imam Malik rahimahullah, jauh lebih lama dari imam kita Asy-Syafi'i alaihi wa ala sa'iri ulama'ina rahmatu rabbina. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Yazid Al-Aili. Yunus ibn Yazid Al-Aili an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab yang sudah disebutkan pada sanad sebelumnya, yaitu Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Qala akhbarani Salim ibn Abdullah, telah menceritakan kepadaku Salim ibn Abdullah Ibnu Umar bin Khattab, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Iza sta'zannakum ilaiha, apabila mereka minta izin kepadamu untuk ke masjid. Berarti mesti juga minta izin nampaknya. Mesti juga minta izin. Nah, dan ketika dia minta izin, dilarang kita tidak memberikan izin. Nah, faqala Bilal bin Abdullah, berkata Bilal ibn Abdullah, yaitu Bilal bin Abdullah bin Umar
anak dari Abdullah bin Umar kan hadis ini. Karena dia waktu itu jadi amir, jadi gubernur, jadi berkuasa. Nah, faqala Bilal bin Abdullah mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah kami akan larang mereka. Masya Allah. Ini memang kalau lah berkuasa, ya tidak sedikit wanita di masa itu yang tidak lagi menjaga adab-adab ke masjid. Adab-adab ke masjid. Makanya dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taf'alun nisa", andainya Rasul hari ini melihat apa yang dilakukan wanita ke masjid, yaitu tidak menjaga adab, ya di antaranya disebutkan hadis-hadis berikutnya, yaitu pakai makeup, pakai ya gincu sama makeupnya. Nah, makeup dulu lengkap dengan pakai wewangian, kemudian pakaian yang kadang apa namanya, contoh pakai car free day. Iya, car free day. Nggak pernah nengok? Nggak ada ringkinan? Tidak. Oh soleh, so nggak? Lah ya nang. Semoga aja nado. Nah, car free day. Ya itu dek sabu-sabunya sampai ke Moka di Bu. Jadi ketika bosnya di lift kan, Bu kemana? Pergi sholat. Pakailah mungkin aja sih kok. Tipe sitan juga nya. Tipe sitan pakai training baju kaos. Pakai jilbab basah. Jilbab basah. Nggak betul nama jilbab. Jilbab di Indonesia kok banyak jenis. Ada jilbab basa-basi, jilbab bunuh diri, jilbab banyak kaum muslimin. Iya. Ada jilbab basa-basi ini. Kadang-kadang terlembab angin takwanya. Takwa atau takwanya? Leh, nah. Tasimbada. Bapa aja. Oh, tasimbada angin, sago tasimbada apa lo? Iyo juga hanya mau. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa sabuknya? Ketika dinasihati, at-taqwa itu di siko Pak aninya. Taqwa itu di sini. Itulah mati gas yang dilakukan. Yang lainnya mah jawab lah. Iya, yang perlu dijilbabin kan hati Paknya. Bukan just money, tapi hati yang harus dijilbabi. Jadi ya jawab kalau jilbab hati tertutup, hati debu. Enggak amun emu hidayah. La haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin dan muslimat. Apa kata Bilal bin Abdullah? Demi Allah, saya akan larang, kami akan larang. Kan diturunkan satpol. Allah musta'an. Qala fa aqbala alaihi Abdullah ibn Abdullah, lalu ayahnya Abdullah ya datang kepadanya menghadapnya, lalu dia kata fasabbahu sabban sayyi'a. Dia caci anaknya dengan sejadi-jadinya. Anak ini kan anak dia sendiri. Nah, ma sami'tu sabbahu mithlahu qad. Salim sebagai abang daripada Bilal mengatakan tidak pernah saya mendengar ayah mencela seperti kali itu mencela dia. Apa sebab? Apa alasannya? Wa qala. Alasannya syar'i. Dia marah karena syariat, bukan marah karena nafsu, tidak. Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lam na'hunna. Saya beritahu Rasulullah mengatakan jangan dilarang, lalu kamu bantah akan larang? Tentu marah ayahnya. Mana yang lebih berkuasa, Rasulullah atau gubernur Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayahnya marah. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya ketika kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tidak sesuai dengan zamannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat keadaan sehingga dia akan melarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sesungguhnya kaum muslimin, bila seandainya orang tidak melaksanakan suatu hukum atau tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik, bukan hukumnya yang ditaati, tapi orangnya yang harus diperbaiki.
bukan hukumnya, hukum tetap. Makanya kalau sudah ditetapkan Allah dan Rasul, tidak ada pilihan kecuali mengikuti. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat fenomena di mana orang sangat mudah menjatuhkan talak, kemudian orang sangat mudah menaikkan mahar setinggi-tingginya sehingga kesulitan orang menikah. Kalau kita mahar, alhamdulillah, masya Allah, semoga berlaku sampai akhir zaman ini. Seperangkat alat salat, sambil pepaso bisa balin. Bersyukurlah kalau wanita-wanita kita banyak barakahnya. Seperangkat alat salat. Tapi kalau sampai tuan-tuan nikah dapat orang Arab, seperangkat alat rumah tangga. Apa cara nak nyewa atau bali bali. Ya pernah dan hadir di pernikahan ada seorang panglima tinggi di kepolisian Madinah waktu itu, di Poldanya kan. Hadir menikahnya, tu tanya ke mama, bapa abi dek sekali nikah konya. Asal-asal sekitar 350.000 nyonya. Mak sakenek tanya jalan. Kalau kami puluhan juta kalau boleh. Inya 350.000. Cuma kalau kali nampak ibu. Sekali boleh abi semeliar labio. Masuk isi rumah kali tadi itu isi rumah. Ndak masuk rumah nyewa bo kontrak bo. Nah, sebab di sana kalau nikah ndak ada PMI dah, perumahan mertua indah. Ndak ada. Awak masya Allah banyak adat keuntungan awak. Nah, iya kan? Sebab ndak lo boleh dek mintu awak kecuali diam domainya. Supaya apa? Lepas tu awak ke bini. Apa pula cara nak bangi rumah mintu? Lekan tak nak bangi. Akhirnya lah dapat matu awak dia. Abo bisa kau? Kalau latihan biasa tunduk ke bini. Iya dong Pak. Iya gak? Iya kan? Lepas tu ke bini latihan biasa kena wangi dek bini. Nggih kata orang Jawa kan. Kalau awak iya waktu sudah itu boleh pindah. Tu sudah itu dapat ngopo le mati gasang ni dilakukan. Iya bang, ndak apik punya awak dah. Banyak pun piti ndak apik punya awak dah. Jangan babi ni, nyau babi ni aja. Kan ya? Nah, jadi ada negatifnya, ada apa? Positifnya ketika orang tak manawa, boleh duit rumah, mintu kau makan nompang, tak ada bangi dah. Makanya ketika ada dulu orang melarang anak pada bini kan, masih kuliah di Arab Saudi. Dan saya pernah mak sabun kayaknya. Nyo apa bayi makan so ada anak orang dulu jinya kan. Kalau makan nasi tu bayi mak kan. Kau makan batu bayi ndak ada piti dah jinya. Piti tu mak abi balik non lainnya. Tiba abi lama balik non, tiba nambah cuma jenis umatnya. Anak amak tu libur paling lama 2 bulan. Dua mintu cuma tengah sayang pay lele kan. Kalau tengah sayang tak akan minta belanja mintu kan ya? Lah dan cuba rumahnya. Jadi lah dan cuba. Kok baby binti masalah seminggu tu 3 hati boleh, 2 hati lihat dia mintu. Iya, kadang tak timur dah. Tengah sayang. Kemudian lah agak-agak apa sekena kan. Dah dekat 2 bulan awak pay lah. Kan ya? Iya tak? Maka buntung nikah waktu sekolah. Jadi kalau ada anak tuan-tuan masih sekolah nikah copek. Atau menonalun menikah waktu kuliah copek melamar. Nyatanya mana kuliah di UI mantap. Mana UI Jakarta ni kan. Tapi kalau lah tamat UI bawa melamar, mana yang tamat UI tu apa kau jong kini? Terbayar. Dah habis jawab dah. Bata lidah dah. Apa kau jong ni nya? Akhirnya termasuk asal Jawa ni dia nak ada kojo tu melamar bapaknya. Nak lihat donon. Dia lihat ada kojo ni. Mana kalau lah babi ni tu dah ada kojo beri mintu kan. Minimal pun tu basuh motor, cuci motor pagi-pagi. Iya nak. Kau pausak motor tu kan tulang kan. Allah musta'an. Kau muslimat. Jadi Bilal bin Abdullah bin Umar marah besar pada anaknya karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, qala hadatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku yaitu Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi wa ibnu Idris, dan ibnu Idris yaitu Abdullah ibn Idris Al-Khawlani. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ubaidullah ibn Nafi', telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang hamba-hamba Allah ke rumah atau ke masjid-masjid Allah. Tadi perempuan kalian, istri kalian, sekarang ini hamba-hamba Allah. Maka hamba-hamba Allah itu punya kepentingan untuk datang ke masjid-masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tidak boleh dilarang. Karena masjid bukan khusus untuk laki-laki. Walaupun solat laki-laki lebih afdal di masjid. Solat perempuan afdal di rumah. Tapi nampak banyak tabalik. Banyak ibu-ibu kamu saji apa-apa ke kodai. Banyak apa-apa ke kodai solat. Allah musta'an. Taib. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, dia dengan bapaknya sama-sama disebut dengan Ibnu Numair. Tetapi bila Muslim langsung meriwayatkan daripadanya, berarti Muhammad anaknya. Dan bila ada perantara antara dia dengan dengan Imam Muslim, berarti ayahnya Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Ini terkenal dengan syadid ala ahli al-ahwa'i wal bidah, sangat keras terhadap ahli hawa dan ahli non sunnah. Ahli non sunnah. Jadi kalau ada orang koye-koye sekene, memang ada deh situ kan anak. Ada deh saya lambu pun contoh Nabi. Dah jo temu doang kadang. Koye pun dah jo. Kadang ada sebabnya. Orang keras kadang karena lingkungannya. Tentuan kalau lihat orang-orang yang tinggal dulu di Asbahan atau di Khurasan, karena daerah itu steril dulu dari hawa dan bid'ah, sehingga siapapun yang masuk mereka keras. Tapi kalau daerah yang banyak campurannya, maka perlu rifq, karena orang jahil dengan sunnah lebih banyak daripada yang berilmu tentang sunnah. Nah, kira-kira di tempat kita yang patutnya keras atau lembut? Selelok. Sedang elok. Nah, pertengahan. Jadi tempat kita mana yang lebih banyak? Orang akrab dengan sunnah atau tidak mengenal sunnah? Oleh sebab itu, mana yang dibutuhkan di sini? Dai yang keras-keras atau dai yang lembut-lembut? Yang kowe digelumbun dah. Enggak nyambung, mau ulang lihat. Antum kedengar di kitab-kitab akidah di negeri-negeri seperti Khurasan, Asbahan, Ar-Rai, As-Sind dan sebagainya dulu. Negeri itu dulu sampai abad ke-5 itu tak ada bercampur dengan pemikiran selain sunnah. Jadi akrab dengan sunnah. Nah, ketika ada yang membawa selain sunnah, mereka keras. Apa sebab? Tidak kan ada tukang minamin dah. Sebab sunnah familiar. Lajole sunnah dia langgar juga. Boleh koyenya kan iya. Sedangkan di negeri-negeri yang banyak ininya percampurannya, ulama lebih cenderung untuk lembut. Nah, kita perlu koyah atau lembut? Alah, berubah. Sekene kalau sebuahnya langsung berubah. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita perlu membaca keadaan. Nabi alaihissalam menyikapi orang musyrikin begini, menyikapi kaum munafikin begini, menyikapi sahabat yang masih lemah imannya seperti ini.
Yang sudah kokoh dan kuat seperti ini. Ikan ndak memulainya haji lah karena hajar. Tandu hajarnya ndak salam, ndak sab, dia ndak apa nama ndak jawab salam. Dia 2 kali ngaji, antum payah lah. Antum payah. Makanya di situ perlunya untuk mengenali seluruh strategi dakwah. Ndak ulah jauh-jauh kayak Nabi aja belajar kan lain dulu kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndak sama Nabi menyikapinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kalau dipilih-pilih mana yang lebih dianjurkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Koi atau lembut? Lembut. Alhamdulillah. Makanya ketika Harun ar-Rasyid ketika sedang tawaf dihadang oleh seorang laki-laki yang mutawah, yang taat, yang pokoknya rajin ibadah, nak menyampaikan nasihat ke khalifah. Ya Amirul Mukminin, inni nasihuk wa muzakkiruk fa musaddidun alaik. Saya ingin memberi nasihat, tapi tolong sabar. Saya akan menyampaikannya dengan keras dan tegas. Tengah tawaf. Tu bakal kau ke inya khalifah. Amonemo. Hah? Amonemo jadi inyo lota. Segala perizinan di inyo diam. Tu bisa kau kayaknya? Apa kata Harun? Lasta bi khairin min Musa. Kamu tidak lebih baik dari Musa. Walastu bi syarrin min Fir'aun. Dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Masa Harun ar-Rasyid seorang khalifah saleh. Tapi jangan baca kitab Abu Nawas lah. 1001 malam. Oh, saya akidah dah. Jadi Mahin dan Abu Nawas itu cerita dongeng semua. Dongeng 1001 malam, auzubillah. Dan itu pula yang laris di negara Jawa. Itu masalah. Nah, Allah musta'an. Sehingga Harun ar-Rasyid itu tidak seperti penguasa bodoh jadi auzubillah. Kaum muslimin dan muslimat. Harun ar-Rasyid adalah seorang alim, seorang ulama dan seorang saleh, abid. Coba bayangkan. Tak bukti dia saleh. Ketika dia pergi ke Mekah, dimintanya Abidul Haramain Fudail ibn Iyad. Fudail bin Iyad untuk menjumpainya. Menteri besar diutus ndak ajudan lah menteri. Apanya Fudail dan ndak ada urusan dengan Harun ar-Rasyid. Ndak itu Harun apanya kirim ke pasus dia. Kirim? Enggak. Kalau gitu saya yang datang sendiri. Harun ar-Rasyid datang sendiri. Subhanallah, karena sangat hati-hati yang Fudail, enggak mau masuk mati lelambur ya. Tak masuk masuk Harun ar-Rasyid dumainya. Intinya sampai dia menang. Nah, yang seperti ini kaum muslimin, ketika nak disihati dengan keras oleh orang tadi, dia bilang saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Dan Anda tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Ingat apa kata Allah? Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian menjumpai Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Agar dia ingat atau takut pada Allah. Coba kaum muslimin. Oleh sebab itu makanya togak tali tahu tak elok dah. Tapi tak lapor dah nahyok selayang-layang tak elok dah. Ya tak? Bola main layang-layang betali engui. Kan tak engui tahu. Tu bahadu bonang bakajo sama bakajo nama engui putui. Tentu jelas lah mau nak main lang-lang dia dah habis. Ulang nak main lang, Tabiang long juangnya. Tabiang long. Ada di kampung ada puluh kasih dia bang. Ya Allah musta'an. Cuma tak guna main lang, akhirnya uang main. Kadang-kadang terbabut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwata billah. Siapa tadi? Lupa tuan-tuan gara-gara cita. Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi.
dia terkenal keras terhadap ahli al-hawa dan non-sunnah. Baik, nampaknya sudah azan ya. Kita dengarkan azan dan kita lanjutkan selepas azan atau antara azan dan qamat insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu. Hayya 'alas salat. La haula wala Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. la haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsana Hanzalah, telah menceritakan kepada kami Hanzalah, yaitu Hanzalah ibn al-Aswad ibn Abdurrahman ibn Safwan. Qala sami'tu Saliman, saya mendengar Salim ibn Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab yaqul, berkata, sami'tu ibna Umar, saya mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'zanakum nisa'ukum ilal masajidi fa'zanu lahunna, apabila istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian minta izin ke masjid, maka izinkanlah. Maka izinkanlah, maknanya sama. Kemudian beliau melanjutkan, hadatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi. Qala hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Muhammad ibn Khazim ad-Darir al-Kufi. Anil Amash, dari Al-Amash Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi Al-Amash. An Mujahid, dari Mujahid, itu Mujahid ibn Jabr, salah seorang ulama hadis, fikih dan tafsir. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Khattab, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'un nisaa minal khuruji ilal masajidi bil lail, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian keluar ke masjid di waktu malam. Di sini ada tanda kalimat di waktu malam, karena malam itu astar, lebih menutup aurat bagi mereka karena tidak kelihatan. Tapi kalau kinilah sama malam juga, dia siang, Allah musta'an. Ilal masajid. Faqala ibnun lahu, salah seorang anaknya berkata, yuqalu lahu Waqid, namanya Waqid, sudah diharapkan tadi adalah Bilal. Izan yattakhiznahu daghalan, kalau dibiarkan wanita itu pergi ke masjid, jangan-jangan itu menjadi dagal. Dagal itu maknanya al-fasad, menjadi alasan atau menjadi apa istilahnya, menjadi alasan mereka keluar sehingga berbuat kerusakan. Mungkin sudah terbayang sama Waqid ini acara ngabuburit dulu. Tahu ngabuburit? Asmara subuh. Ketika anak-anak gadis kita, anak-anak bujang kita setelah sholat subuh, yang parahnya di bulan Ramadan. Kalau di di Jawa Barat namanya acara apa arti ngabuburit itu? Ya, Bang Jajak apa arti itu? Kau Sunda kan? Nama Sunda. Upo Rawa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ngabuburit kalau di kita dikenal pula dengan istilah asmara subuh. Wa inna lillah. Mungkin ini yang dulu terbayang sama Waqid. Idzan yattakhiznahu daghalan, menjadi alasan berbuat kerusakan. Menjadi buat kerusakan, sehingga ketika tanya mana kamu sajinya, musaji sawalensau, sudah itu pai sampai asau. Enggak deh sampai 6. Akhirnya kita lihat anak-anak khususnya di kota-kota, di kampung pun lah sama juga nih ya. Bando-ando mau samo takamano, kalau di tepi pantai ten ke pelabuhan pai. Kalau di kota-kota ten ke stadion pai.
Kalau di kampung kadaik baik. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya itu yang menjadi alasan dia tadi kenapa melarang. Nah, kalau itu yang disyaratkan tadi, asal tidak aman fitnah, maka wajib dilarang. Wajib dilarang. Jadi kalau tuan-tuan nak gadio pai asmara subuh kamu sajinya, maka wajib dilarang. Kalau sampai bini awak pai asmara subuh ndak jawab pai dah, wajib dilarang. Bahkan nini pun kalau pai asmara subuh wajib dilarang. Ada nini muda baca ni sololah. Ada nini muda. Kan sabun panan cerita gapak mah. Orang rumah dan kawannya di Madinah tu umur 21 tahun lah jadi nini. Lah jadi lah cucu. 21 tahun lah cucu. Nya nikah umur 9 tahun. Umur 10 lah anak 30. Sudah itu dek taso dek kan san masya Allah bahagia nikah capek nikah lah nak tino tadi umur 9 pas umur 9 nikah umur 10 lah anak pula nini lo umur 21 tahun. Itu kalau nini cendek kope asmara subuh wajib dilarang. Jadi apa takajud tadi? Jadi ni yang masih muda apalagi ni gadi lagi kan? Lah jadi dia tetap gaji. Nah, Allah musta'an. Itu wajib dilarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian izan yattakhizna udaghalan, mereka menjadi itu sebab untuk berbuat kerusakan. Apalagi namanya malam tak kelihatan. Artinya ini berkaitan dengan kondisi masyarakat, konteksnya. Masyarakat kalau rusak, maka masjid kadang jadi tempat buat rusak. Karena masih ingat tidak sedikit masjid di kota-kota tempat orang mojok. Ya, dengan alasan buat apa nomor sersing bahan apa nomor paper. Macam nak pernah kuliah cuma nak pandainya buat makalah tu buat makalah. Lah saung buat tino jo jantan di mana di musaji. Kalau sampai musaji ndak badin yang lam musaji tu. Wajah lah suami isteri kalian ndak apa nak li barokah buat bahas sama siku. Makanya kepada tuan-tuan yang menjadi guru dan dosen, tolonglah jen buat jo mereka bergabung tino jo jantan. Nya sang dak jo bergabung nak bergabung jo nang lu. Takut nanti masalahnya kalau kodokno bergabung lain nanti nauzubillah tsumma nauzubillah. Buatlah, tidak akan tambah cerdas dengan yang seperti itu karena maksiat itu merusak ilmu, apalagi di bidang-bidang keagamaan. Ya, seorang pendidik wajib cerdas dalam masalah ini. Bukan hanya mengikut harus sederajat laki-laki perempuan saja, laki perempuan bukan harus bermaksiat, tidak. Artinya ini berhak dapat nilai 100, ini juga berhak dapat nilai 100. Ini kalau nilai tinggi diapresiasi, ini juga berhak diapresiasi. Bukan maknanya bagalinco tino jantan. Padahal awak sekolah agama. Ya, dulu alhamdulillah kalau kami di pondok walaupun selokal bercampur saat dia. Ya kan? Tino di belakang kan atau di samping, tapi pas kalau main jangan coba-coba melewati garis lah kanaban dek buya. Ya, kanaban atau abannya ndak ban ayam lah, aban jatan. Kalau itu dibuat ndak dulin tapalon telingo kanaban waktu itu roh. Jalurnya, jadi itu kaum muslimin dan muslimat itu bagus itu yang seperti itu sehingga anak-anak tidak bebas di luar. Karena kalau sudah bebas di waktu kuliah, besok setelah kuliah mengajarkan yang lebih bebas lagi. Akhirnya nanti sarjana agama dipelesetkan orang. Itu tidak boleh. Ya, jangan sampai sarjana agama dipelesetkan orang, kepanjangannya tidak bagus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya juga kepada para pemangku kebijakan untuk membuat aturan-aturan yang mendukung mereka menjadi anak-anak saleh dan salihah, sarjana-sarjana saleh dan salihah. Nah, misalnya
diadakan pesantren-pesantren mahasiswa untuk tujuan itu. Tapi kalau samui program pesantren mahasiswa dengan yang ado, untuk apa gunanya pesantren mahasiswa? Tidak ada beasiswa. Itu yang menari kan diajarnya, musik kan diajar, drum band kan diajar, semua campur tino jantan. Berarti tidak ada bedanya dengan yang ini. Baiklah kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi kenapa dilarang? Idzan yattakhizna hudagalan. Takut mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk berbuat kemaksiatan. Mana salat subuhnya? Awak kata anak dah duduk sana ikut kajian subuh kasan pai asmara subuh. Oleh sebab itu kalau ada nak jadi kita pai kamu haji subuh bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tolong diikutin. Ya, tolong diikutin atau Petra ada ya asmara Isa ke? La haula wala quwwata. Alhamdulillah. Ada juga. Asmara pula apa? Asrama tarawih. La haula wala quwwata. Sodo asmara, sodo itu nak masuk surga lor. Sudah masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Fazabarahu Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar karena di masa itu kan tak separah sekarang, maka Ibnu Umar marah kepada anaknya tadi. Wa qala aqulu qala Rasulullah SAW, saya katakan Rasulullah SAW mengatakan, wa taqulu la nada'uhunna, kami tidak akan biarkan wanita-wanita ke masjid. Intinya jangan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, qala hadatsana Ali bin Khashram, telah menceritakan kepada kami Ali bin Khashram Al-Marwazi. Ini thiqatun tsabt. Ini wafat dengan umur lebih kurang 97 tahun. Qala akhbarana Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus ibn Abi Saq as-Sabi'i. Ini di naskah saya hilang kalimat anil A'mash. Ya, di naskah antum ada anil A'mash. Alhamdulillah, anil A'mash, dari al-A'mash bi hadzal isnadi mithlah, dengan sanad tadi dan lapasnya juga sama. Kita lanjutkan. Qala hadatsana Muhammad ibn Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hatim, itu Muhammad ibn Hatim ibn Maimun wa ibn Rafi' dan ibn Rafi' Muhammad ibn Rafi' ini Saburi. Qala, keduanya berkata, hadatsana Syababah, telah menceritakan kepada kami Syababah bin Sawar al-Kufi. Qala hadatsani Warqa, telah menceritakan kepada kami Warqa ibn Amr al-Kufi an Amrin, dari Amr ibn Dinar al-Makki. Naam. An Mujahid, dari Mujahid ibn Jabar. Mujahid ibn Jabar sudah ada di sanad sebelumnya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, i'zanu lin nisa'i bil laili ila masajid, izinkanlah kaum wanita di waktu malam ke masjid. Jadi dikaitkan dengan waktu malam karena supaya tidak terlihat. Wa qala ibnul lahu yuqalu lahu Waqid, ada seorang anaknya yang bernama Waqid. Ini sudah tadi ya. Nah, bertukar lapas, tidak sama dengan di atas. Nah, izan yattakhizna hudagalan, nanti mereka akan menjadikannya sebagai alasan untuk berbuat yang membuat kita ragu. Nah, qala fadaraba fi sadrihi, lalu dia menepuk dadanya. Wa qala uhaddithuka Rasulillah, saya katakan dari Rasulullah SAW, wa taqulu laha, kamu menolaknya. Kemudian yang terakhir dari bab ini berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadatsana Harun ibn Abdullah, berkata telah menceritakan kepada kami Harun ibn Abdullah al-Hammal. Qala hadatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri, telah menceritakan kepada Abdullah bin Yazid al-Muqri. Qala hadatsana Sa'id ibn Abi Ayyub, Sa'id bin Abi Ayyub. Qala hadatsana Ka'ab ibn Alqamah, dalam menceritakan kepada kami Ka'ab bin Alqamah an Bilal bin Abdullah bin Umar, dari Bilal bin Abdullah bin Umar, an abihi, dari bapaknya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tamna'un nisaa hududahunna minal masajid, jangan kalian melarang wanita mendapatkan bagiannya ke masjid. Iza sta'zanukum, apabila mereka minta izin kepadamu. Faqala Bilal, berkata Bilal bin Abdullah
Ibn Umar, lam namna'uhunna, kami akan larang. Faqala lahu Abdullah, lalu Abdullah ayahnya mengatakan, aqulu, saya katakan, qala Rasulullah, saya katakan Rasulullah bersabda, wa taqulu anta tamna'uhunna lam nana'uhunna, lalu kau melawan Rasulullah dan mengatakan kami akan melarang. Ini juga peringatan keras dari Abdullah bin Umar, jangan sampai membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mudaratnya mungkin ada, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan izin itu hukumnya tidak boleh dirubah. Yang harus diperbaiki adalah yaitu berikan peringatan-peringatan, berikan batasan-batasan. Harus ada pelajaran-pelajaran bagi yang melanggar, Misalnya seperti tadi, jangan gara-gara karena ada asmara subuh anak-anak tidak boleh pula ke masjid, wanita tak boleh ke masjid, nenek-nenek nggak boleh ke masjid, jangan. Cuman asmara subuhnya itu ditiadakan. Orang tua pegang anaknya masing-masing. Ya, kalau mereka mau pegang, mau juga pergi asmara subuh, nikahkan mereka segera, tapi jangan bulan Ramadan itu. Bahaya nikah di bulan Ramadan. Ini banyak pula nikah menjelang Ramadan. Saya risau juga sebenarnya. Mungkin orang-orang kuat iman itu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Itu tentang asmara subuh. Itu tertarik jumpa. Nah. Ini apa dia putih sab? Ya lihat siapa sambung putih ini Datuk. Iya, sezaman. Nah, sezaman. Sama-sama wasat tabi'in. Tapi Salim lebih tua dari Ibnu Syihab radhiyallahu taala. Baik, yang pertama dia jawab li. Hah? Nomor tanya doa mana? Apa nak inyolah semua tanya? Baik. Apakah anak-anak memutuskan saf? Ini masalah memang dari dulu di sejak zaman sahabat. Ya, para sebagian sahabat melarang anak-anak salat di safnya orang dewasa. Anak-anak salat di safnya orang dewasa. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan anak-anak salat di saf pertama, diangkatnya suruh ke belakang. Nah, tetapi sebagian besar sahabat justru membawa anak-anaknya di sampingnya. Sebagian besar sahabat membawa anak-anaknya di sampingnya, seperti riwayat Jabir bin Abdullah. Oleh sebab itu di masalah ini sudah khilaf dari dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah mana yang utama? Di saf pertama tentu orang dewasa. Itu lebih diutamakan. Itu ya. Kemudian anak-anak antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Nah, cuman permasalahannya sekarang kalau dibiarkan anak-anak sama anak-anak, beko orang tua contoh anak sudah sholat. Paham tuanya? Iya, bapak antar orang tua semua, orang tua toge dek anak-anak. Ini contoh anak sudah itu. Oleh sebab itu maka membawa anak-anak dalam satu saf itu sudah ada juga sejak di zaman as-salaf. Dan mereka tidak menjadikannya itu sebagai pemutus saf. Yang kedua, saf putus atau tidak, sepakat ulama mengatakan tidak membatalkan salat. Ya toh? Cuman mengurangi keutamaan salat. Yang ketiga, perkataan memutus saf itu secara dalil tidak ada dalil yang sahih dalam masalah itu. Ya, hanya mereka mengatakan kalau anak itu tidak mengetahui apa yang dibaca. Kalau dia sudah mumayyiz, kan bicara kita tentang anak yang sudah mumayyiz, tahu dia kapan nak buang pipis dan dia tahu kapan dia berwudu. Kadang-kadang lebih dewasa pula anak 5 tahun dari bapak yang 75 tahun. Iya, anak yang 5 tahun masya Allah safnya rapat lurus gitu. Dari saf pertama sampai saf
terakhir. Ikolah 75 tahun berarti kalau solat umum boleh lah 60 tahun solat dah. Menurun sabda apa anda ini? Kan ya? Di masjid-masjid godang lo le. Uang godang lo le. Orang terpandang. Ya tidak apa dia menurun sabda. Berarti ancak lo anak-anak bodoh waktu le. Nya tidak boleh mematuh sabnya tapi sabnya putih sodoh. Anak tidak boleh di situ dah, tapi kadang dia tahu kadang situ tamu lah. Tidak mau menyerapatkan. Oleh sebab itu, maka salah memutus atau tidak. Sebagian mengatakan karena dia belum bersunat sehingga kotoran di dalamnya itu tidak dibersihkan. Ya kalau yang tidak bisa dibuka, yang tidak bisa dibuka itu tidak membatalkan. Kalau tidak akan dalam pawi sodoh. Cece wang nanda ada najis dalam pawi. Hah? Itu kan pakai kompresor bodoh. Nah, sesuatu yang tidak bisa dibuka itu tidak ada hukumnya. Sama dengan ketika orang bertanya, Syekh, iko HP dan ada aplikasi Al-Quran dan nak masuk WC, boleh tak boleh WC? Ketika Syekh sabun dia, wah ada apalan, apal yang apatihan lainnya mana tak ni di balon. Jadi ketika masuk WC tinggal palongnya. Hah? Paham tak? Iya, hafalan ada yang 30 juz. Di mana dia simpan? Pasti di dalam, iya kan? Walaupun tak menempati lah. Ini bahasa menempati kan? Iya, makhluk aja tak pasti menempati, apalagi Al-Khaliq. Nah. Iya, adanya buat siko kan? Tapi tak ada tampe itu dah. Tak ada tampe. Jadi kaum muslimin tak mesti menempati, tapi ada dalam. Jadi demikian juga dengan aplikasi tadi. Dia ada di dalam, ada memori. Nah, ketika saya masuk ke dalam toilet atau WC, apakah harus tinggalkan HP? Tidak jadi, muayu dah tutup. Lalu HP itu kalau berayu kalau lah. Nah, oleh sebab itu maka yang dilarang itu adalah membukanya di dalam toilet. Nah, di situ juga dipahami oleh para ulama hukum ayat Al-Quran yang bercampur dengan selain Al-Quran. Apakah hukumnya Al-Quran atau tidak? Juga tidak disamakan. Misalnya terjemahan, boleh tidak disentuh tanpa wudhu? Yang mewajibkan wudhu menyentuh Al-Quran, dia bilang kalau ada terjemahan atau tafsir, maka hukumnya berbeda dengan mushaf murni. Jelas? Itu? Oleh sebab itu, anak-anak dengan alasan itu jangan sampai ditolak, apalagi mereka yang sedang semangatnya untuk mengikuti dan mempelajari sholat berjamaah. Cuma memang bagi sebagian menengok wang elok suaminya. Makanya kalau ambo imam bo di samping den. Ya kalau ada anak-anak dan bo samping den. Kalau anak-anak boleh anak dan dulu tuh kenek kan kalau ikut dan dulu lah kadangnya lah lepaya lo boleh kan. Boleh kenek tahu iso boleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wallahu alam, saya tidak dua-duanya itu tidak dilarang karena dua-duanya sabit. Oleh sebab itu maka memutus sab wallahu alam tidak membatalkan salat. Yang kedua, bahwa anak-anak memutus sab secara dalil juga tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Itu hanya istinbat sebagian ulama dan sebagian lain mengatakan tidak memutus. Wallahu taala alam. Wa iyyaka jazallahu khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di waktu dan lain hari. Apa? Wah, lanjutkan. Betul, saya salah. Lalang aku dan salah. Salah? Nah, saya ngaku salah. Kan bab itu dua bagian tadi. Bagian pertama tentang larangan. Bagian kedua tentang syarat-syarat dilarang. Awak baru tentang larangan melarang. Belum masuk ke syarat. Kalau nak mulai, awak mulai lah. Baru dah bertega ingat lah jangan bulan 8 kan. Iya, kemungkinan mungkin 2 pekan lagi kan. Tuh awak sambung.
Enggak, alhamdulillah. Kenapa sampai di awal tadi sebenarnya? Mungkin ambo yang lupa, enggak menjolen, atau haji yang kurang nganang tadi. Nah, terima kasih. Kalau sampai tadi sah, kalau sampai tadi kan, ambil bagian pertama, insya Allah bagian kedua, pada pertemuan yang akan datang. Lanjoli yang boleh ngaku salah. Aduh itu tutupan dulu. Enggak, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.